Korban guru cabul ditolak sekolah. Kemenag turun tangan. Santriwati korban pemerkosaan guru cabul lahirkan 8 bayi. Keji, guru ngaji cabuli puluhan santriwati. Polisi telah berhasil menciduk sekaligus mengamankan guru ngaji pelaku cabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Senang sekali saya bisa lagi ketemu dengan Anda pemirsa semua di channel YouTube kami Tasik TV, tentunya dalam program Bisik atau Bincang-Bincang Asik. Kali ini saya akan mengupas tentang bagaimana ngerinya seorang pedofil di beberapa tempat yang justru malah terjadi di lembaga-lembaga pendidikan Islam. Ngeri kan? Nah, seperti apa sih kengerian yang terjadi justru di negara Republik Indonesia ini, yang notabene adalah negara yang syahdan katanya 90% adalah umat muslim. Tapi kita akan kupas dalam bentuk yang lain. Bersama saya di ZM, kita akan ikuti Tasik TV dalam episode Waspada Pedofil Menghantui Santriwati. Baik, tapi sebelum dimulai nih pemirsa, jangan lupa tombolnya sama subscriber dan loncengnya juga dihidupkan agar kami bisa menambah penghasilan kami tentunya. Oke, kali ini saya akan bersama siapa lagi kalau bukan Mas Ato Rinanto. Selamat malam Mas Ato. Ini kita take-nya malam nih Pak ya. Seperti yang kita ketahui, Mas Ato ini adalah komandannya KPAID, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Dan kita ketahui sekali bahwa kali ini, Mas, kita dihadapkan pada sebuah kasus yang luar biasa terjadi di Jawa Barat tentunya ya. Miris sekali ya. Kasus pertama terjadi di di Bandung, selanjutnya tidak jauh lama di Kabupaten Tasikmalaya. Tapi sebelum Mas menjawab, saya mau menjelaskan dulu tentang kurikulum vitae beliau. Ada yang penasaran kan? Namanya adalah Pak Ato Rinanto, sarjana ilmu politik. Terus lahirnya di Indramayu, tapi tahunnya saya tutup dulu karena mungkin saja ada yang agamanya Islam. Status pernikahannya menikah, dan beliau adalah alumnus dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tanggerang Buana tahun 1999. Masih sangat ganteng, berbeda dengan saya semakin menua. Ya. Kalau kemarin saya tua, sekarang muda lagi. Subhanallah. Baik, silakan Mas Ato. Apa yang ingin Anda sampaikan dari dua kasus yang ada ini? Silakan. Ya. Terlebih dahulu, Kang Deddy, saya terima kasih banyak atas undangannya di Tasik TV ini. Kemudian yang kedua, saya ingin mengklarifikasi bahwa tentu kasus di Tasikmalaya ini sangat jauh berbeda dengan kasus yang ada di Bandung. Itu. Jadi itu kronologisnya. Enggak mirip-mirip sama atau enggak? Saya katakan tidak sama. Oke. Gitu. Jadi yang saya ingin sampaikan bahwa tidak lantas kemudian di Bandung ada terus di Tasik juga ada gitu ya, tidak demikian. Bahwa kasus di Tasikmalaya ini kami menerima pengaduan dari masyarakat itu kira-kira tanggal 14 November. Nah, di dalam tanggal 14 November itu kemudian kami tindak lanjuti, kemudian berproses cukup lama. Kami melakukan komunikasi dengan stakeholder terkait, kami melakukan komunikasi dari hulu sampai ke hilir. Kami melakukan terapi dan lain sebagainya gitu. Dari proses panjang itu kemudian baru kami menemukan sebuah peristiwa hukum. Ternyata korbannya adalah anak-anak. Oh ya, ternyata korbannya lebih dari satu. Nah, kemudian ternyata peristiwa ini bisa dibawa untuk dilaporkan ke kepolisian. Betul. Kemudian sebelum lapor juga itu prosesnya panjang. Gitu, kami mencoba diskusi dengan semua pihak, dengan keluarga korban, dengan tentu keluarga besar pesantren dan yang lain-lainnya, sampai kemudian diputuskan bahwa pada saat itu KPAI yang harus lapor. Kemudian tanggal 7 Desember kami melaporkan ke Polres Tasikmalaya. Ya saya pikir biasa-biasa saja, proses hukum juga berjalan segala macam. Seperti layaknya sebuah laporan polisi ya. Biasa gitu, dan memang ingin saya sampaikan bahwa
biasanya ketika ketua KPAI itu mendampingi salah satu kasus baik di Polres Kota maupun Kabupaten, biasanya wajar lah teman-teman media pada bertanya dan sebagainya, dan saya pikir itu wajar lah gitu. Tetapi saya sampaikan bahwa ini untuk tidak diliput dulu, dan memang teman-teman media semua juga sudah paham dan biasa-biasa saja. Lantas kenapa bisa menjadi booming seperti kemudian tanggal 9 itu pemeriksaan saksi yang kedua, kami hadirkan kembali anak-anak. Kami mulai jam setengah 12, kami hadir di Polres Tasikmalaya dan masih biasa-biasa saja, nggak ada istilah dirame-ramein ataupun gimana. Dalam perjalanan kalau tidak salah tepat jam 14 lebih lah, tiba-tiba muncul kasus itu di Bandung, di Cibiru, bahwa ada salah satu sekolah gitu. Sebentar, jadi pada saat Anda melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian Resort Kabupaten Tasikmalaya, beberapa jam setelah itu muncul kasus di Bandung. Kasus di Bandung. Bukan kasus di Bandung di awal, terus kemudian kita gitu. Bahkan kasus itu kan muncul tanggal 9. Sementara kan kita itu pelaporan tanggal 7 gitu. Pelaporan tanggal 7, kemudian pada saat pemeriksaan saksi yang kedua tanggal 9 kami biasa-biasa saja. Cuman pada saat jam 2 kemudian ramai kasus di Bandung, tiba-tiba ini berimbas kepada kasus yang ada di Tasik. Sehingga pada saat itu jam 4 sore saya pikir kemudian sudah mulai terblow up tuh berita gitu. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa ini adalah terbawa. Saya tidak paham istilah medianya itu apa. Jadi terbawa kasus yang memang tiba-tiba ramai, kemudian kita terbawa serta ramai. Jadi ingin saya tegaskan kembali bahwa ini tidak ada kaitannya dengan di Bandung, dan banyak juga yang mengkonfirmasi ke kami bahwa ya kita sampaikan bahwa ini tidak ada kaitannya. Kami mendalami kasus ini sekali lagi saya katakan sejak bukan 14, sejak 12 November. Ya, gitu, dan kami laporkan ke Polres Tasikmalaya itu sejak 7 Desember, gitu. Kemudian tiba-tiba kemudian menjadi rame, dan itu kan saya pikir bukan maunya kami ya untuk dirame-ramekan, karena pada prinsipnya bahwa kami dari kasus ke kasus itu kami selalu mengamankan identitas korban. Saya dengar juga ada yang Dedi, saya ingin sampaikan lagi bahwa sebelumnya juga kasus ini viral di Tasik Selatan itu. Kasus ini viral, jadi sebelum pada saat kami masuk itu karena memang viral juga di sananya. Luar biasa. Ini keviralan ini ternyata tidak terungkap oleh media dan akhirnya tidak bisa terungkap. Seperti apa tidak terungkapnya oleh media, kita akan ikuti dalam segmen berikutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. Tadi Mas Atul mengatakan bahwa ada kronologis yang cukup tanda kutip viral di tempatnya di Tasikmalaya Selatan, tentunya kita tidak bisa menyebutkan tempatnya. Tetapi kenapa ini tiba-tiba kok bisa terreveal atau terungkap pada saat di bulan November bersamaan? Ya. Jadi peristiwa ini terjadi dari hasil pendalaman kita itu terjadi kira-kira di awal-awal minggu pertama November. Kemudian sempat viral, bahkan sempat juga dimuat oleh salah satu media online lokal di sana. Kira-kira mungkin tanggal 12-an itu sampailah pelaporan yang ada pada kami. Gitu. Setelah itu viral. Dan kemudian ya kira-kira begini laporannya itu, bahwa saya tidak menyebutkan siapa namanya, bahwa di situ menyampaikan bahwa KPAI tolong untuk tindak lanjut bahwa di salah satu lembaga sedang viral dugaannya kira-kira begitulah. Nah, kemudian dari situ kami gerak cepat. Melakukan investigasi, tim kami turunkan di sana, kemudian kami mendapati betul bahwa di lembaga itu kami menduga ada tindakan kekerasan seksual dalam bentuk cabul yang dilakukan oleh oknum guru ngaji yang dilakukan kepada santriwatinya, dan memang lebih dari satu. Kemudian informasi awal berapa? Kang Dedi, ya? Informasi awal berapa? Informasi awal kami mendapati 3. Dari 3 kemudian 5. Dari 5 kemudian kami juga mendapati sampai 9 nama. Wow. Ya, kemudian dari 9 nama itu yang ada pada kami yang melakukan terapi pada kami 6 anak.
6 anak dan tinggal di rumah aman KPI Kabupaten Tasikmalaya selama 1 minggu. Diadvokasi sama KPI. Diadvokasi, kita lakukan pemulihan karena memang kondisi pada saat itu tentu kondisi di kampung berbeda dengan kondisi yang ada di kota, sehingga kondisi psikis anak-anak ini betul-betul kami jaga. Kemudian ada unsur-unsur diduga ya, ada intimidasi juga dari pihak-pihak tertentu, sehingga ini berdampak pada kondisi psikis anak-anak. Dan intimidasi untuk anak kah, intimidasi untuk si pelaku? Anak, dan kalau kemarin kami terima itu dari anak, karena anak-anak pada saat itu. Jadi anak-anak selain korban juga mereka terintimidasi begitu? Diduga ada intimidasi karena kami mendapati pada saat itu hari Sabtu ya kalau tidak salah, kami mendapati pelaporan bahwa anak-anak sempat dipanggil oleh terduga keluarga keluarga pelaku dalam tanda kutip, kemudian disitu dipertemukan gitu, diinterogasi tanpa ada didampingi dari orang tua, sehingga ini yang memang mengakibatkan anak mengalami drop secara psikis. Belum ditambah pemberitaan yang waktu itu bombastis, sehingga pada saat itu jelas mengganggu schedule pemeriksaan gitu yang dilakukan oleh kepolisian, penyidik dan KPHI, sehingga pada saat itu kami memutuskan bahwa anak-anak untuk diamankan terlebih dahulu di rumah di rumah aman Tasikmalaya di KPHI. Dengan metode itu alhamdulillah hari ini tahapan demi tahapan sudah berjalan dengan baik. Kemudian hari Senin kemarin anak-anak sesudah melakukan visum, kemudian kami pulangkan ke rumahnya masing-masing dan diterima oleh keluarganya masing-masing, dan hari ini hari Selasa tanggal 22 ya, tanggal 22 Desember alhamdulillah berkas sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tasikmalaya. Berarti itu penanganan hukum sudah dilakukan oleh pihak berwajib ya, mungkin kepolisian maupun kejaksaan. Yang ingin saya tanyakan, ini pada saat viral terjadi ini dan Anda melaporkan di bulan November, Desember 7 Desember Anda melaporkan. 7 Desember kita melaporkan. Temuannya bulan November. Viralnya ini sudah cukup lamakah Mas di daerah tersebut sehingga masyarakat tidak mau melaporkan, atau memang masyarakat enggan melaporkan, atau masyarakat memang sudah mengatakan bahwa ini seperti yang di Bandung ya, masyarakat tidak melaporkan karena diduga itu ada ajan-ajan tersendiri yang membolehkan mereka menikah dengan santri. Apakah sama seperti itu? Kang Ded, saya pikir kondisi Tasik dengan Garut ini tidak jauh beda ya, tidak jauh beda. Jadi variabelnya banyak kenapa tidak mau lapor. Takut bayar, takut takut tidak ngerti, takut dan yang lain-lainnya. Gitu, sehingga pada saat itu kenapa kami menemukan di dalam bulan Desember, kemudian kami baru bisa melaporkan di tanggal 7 Desember itu. Gitu, makanya tadi saya sampaikan bahwa ini prosesnya panjang. Kami butuh mengadvokasi secara utuh. Gitu, kami butuh menganalisa karena ini adalah kasus anak, maka yang kami prioritaskan adalah anaknya dulu, kondisi psikisnya anak dulu. Gitu. Ketika betul-betul kondisi psikis anak itu betul-betul stabil, kemudian semuanya mendukung, baru kita melakukan tindak lanjut. Anda sendiri tidak mengidentifikasi, berapa lama kasus ini pernah terjadi? Dari hasil pendalaman yang kita lakukan dan kemudian terungkap dari salah satu korban bahwa kasus ini sebetulnya sudah berlangsung lebih dari 5 tahun. Wow. Bisa berlangsung dari 5 tahun. Kita akan kupas lagi. Ini bukan setahun 2 tahun, 5 tahun. Kita akan kupas di segmen berikutnya, tetap di Tasik TV. Anda masih di Tasik TV dan jangan pernah lupa lonceng dan subscribe-nya. Oke, terima kasih. Mas Hato, saya jadi merinding mendengarnya. Kalau pertemuan Anda dengan kru atau dengan staf Anda mengatakan 2-3 bulan fine lah ya. Ini 5 tahun dan itu terbuka di bulan November dan dilaporkan di bulan Desember. Apa sih yang menjadi kendala dari ini semua? Apakah memang tidak mau dilaporkan ataukah memang ada upaya-upaya dari pihak-pihak tertentu yang menghalang-halangi kejadian ini? Ya, yang jelas saya tidak bisa menyampaikan di forum ini, tapi saya pikir kenapa KPHI juga yang harus melaporkan ini kan adalah sebuah pertanyaan sebetulnya. Tetapi saya pikir ini adalah win-win solution dalam pandangan kami di KPHI.
mereka kooperatif kepada kami juga, bisa menyajikan data yang kami butuhkan, itu juga saya pikir sudah sangat luar biasa. Dalam ini pihak manajemen sekolah tersebut gitu. Kami dibantu oleh manajemen sekolah, manajemen pesantren, kami juga dibantu oleh tokoh-tokoh masyarakat. Kemudian kami juga dibantu oleh tokoh-tokoh dari ketua MUI, kemudian ketua Nahdlatul Ulama Kabupaten Tasikmalaya, yang bahkan semuanya ikut memberikan support. Gitu, karena melaporkan ini niatnya hanya 3, Kang Deddy. Yang pertama, kita ingin mengembalikan marwah pondok pesantren. Betul. Tidak boleh bahwa pondok pesantren ini dicidrai oleh tindakan apapun yang memang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama. Ya, karena stigma di masyarakat terjadi bahwa semua pemberitaan yang ada itu menjurus kepada sebuah pondok pesantren, sehingga mungkin tidak salah kalau misalkan Ketua PCNU Kabupaten Tasikmalaya juga mengharapkan agar pemberitaan itu tidak menjuruskan pondok pesantren sebagai justifikasi kesalahannya, ya. Betul. Tapi tentunya kerangka hukum yang harus kita lihatnya, ataupun delik pidana yang dilakukan oleh yang bersangkutan tentunya, kan. Ya, di situ kita menyampaikan bahwa niat kita itu adalah yang tadi saya sebutkan, bahwa ini kita mengembalikan ruh pondok pesantren. Jangan sampai kemudian tercidrai oleh beberapa oknum. Nah, kemudian yang kedua, kita bersepakat untuk memutus mata rantai supaya tidak terjadi lagi korban-korban berikutnya. Kemudian yang ketiga adalah menyelamatkan anak-anak. Gitu. Tidak lain dan tidak bukan adalah itu niat kita. Itu niat upaya kami. terputus mata rantai seperti apa konkretnya? Artinya kan begini, kalau ini tidak dilaporkan, tidak ada langkah-langkah hukum, maka korban-korban berikutnya itu adalah akan selalu ada. Iya. Kenapa hari ini korban ada? Karena di tahun-tahun berikutnya anak-anak tidak mau melapor, keluarga tidak mau melapor, bahkan semuanya mungkin tidak mau melapor. Karena aib di barangkali karena aib dan sebagainya, sehingga tugas kami, Kang Deddy, adalah bagaimana kami bisa meyakinkan kepada keluarga, kemudian yang lain-lainnya bahwa ini bukan aib. Ini adalah sebuah masalah yang memang harus dipecahkan bersama-sama. Harus dipecahkan bahwa mengembalikan marwah pondok pesantren itu adalah sebuah keharusan. Perbaikan adalah sebuah keharusan karena ini adalah perilaku individu, bukan perilaku manajemen. Dan perilaku ini bisa terjadi pada siapa saja dan kapan saja. Artinya terjadi pada kelompok-kelompok orang yang memang berjumlah banyak di situ, pada kumpulan-kumpulan orang yang berjumlah banyak, bukan saja dari kelompok pendidikan atau kelompok pondok pesantren atau mungkin saja juga kelompok-kelompok yang lain, kelompok-kelompok resmi, apakah itu ASN, apakah dan yang lain, itu bisa saja, itu bisa terjadi pada siapa saja. Jadi sekali lagi bahwa ini adalah perilaku individu, sehingga kami bersepakat, artinya bukan KPAI, kami bersepakat bahwa marwah pesantren harus dikembalikan. Sedikit review dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh unit PPA Polres Kabupaten Tasikmalaya. Sebetulnya modus operandi yang dilakukan oleh pelaku itu seperti apa? Ini sebagai gambaran ataupun sebagai pelajaran pada masyarakat yang lain, apabila terjadi hal tersebut kan bisa segera dilaporkan. Apa? Jadi, Kang Deddy, dari pendalaman kami, kemudian pendalaman PPA sama, bahwa modus yang dilakukan itu adalah pengobatan. Gitu. Jadi di mana pada saat santriwati itu sakit, maka santriwati sakit ini ketika subuh itu tidak mengikuti kegiatan seperti biasanya. Pada saat santri-santri yang lain itu mengikuti kegiatan di masjid, maka kan dia hanya tinggal di kobong sendirian. Nah, kemudian disitulah oknum pengajar ini mendatangi santriwati tersebut dengan menawarkan pengobatan dan sebagainya. Dan pada saat itulah kemudian terjadi tindakan cabul, di mana tindakan cabul itu adalah memegang atau meraba bagian-bagian tertentu yang bermotif seks. Gitu. Dan Kang Deddy ingin saya tegaskan bahwa ya ini mungkin sepandai-pandainya tupai melompat. Gitu. Jadi sejatinya dari 9 korban ini sebetulnya hanya ada 3 yang masuk ke dalam peristiwa hukum. Sebab dari beberapa kasus yang memang kami dalami yang terjadi di lembaga itu, bahwa ada beberapa yang memang peristiwanya ada tetapi tidak bisa disajikan ke dalam menu hukum. Tapi kemudian ya ini mungkin sepandai-pandainya itu memang melompat gitu. Di awal November itu ada sebuah peristiwa, kemudian ada saksinya, ada buktinya. Gitu ya, mungkin Allah sudah memberikan gambaran gitu ya, bahwa sudah memberikan petunjuk bahwa perbuatan seperti ini harus tidak ada di lembaga itu. Akhirnya pihak kepolisian dengan konstruksi hukum yang ada, dengan
membawa dua keterangan dan dua alat bukti bisa menjadikannya kemudian sebagai bisa menjadi tersangka. alat bukti, dan alhamdulillah hari Kamis kemarin terduga pelaku sudah ditetapkan Ya. jadi tersangka di Polres Tasikmalaya. Sudah press release saya lihat. Ya. Baik. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan lihat dan dengar lagi di segmen terakhir tentang konklusi bagaimana langkah KPAID menanggapi dan menyikapi kasus tersebut. Jangan kemana-mana. Ya, pemirsa, Anda masih di Tasik TV dan tentunya saya ingatkan kepada kru kami, para kameramen, kalau Anda punya penyakit dan sakit, jangan tinggal di kamar sendirian karena itu berbahaya. Mas Ato, Yap. apa yang akan dilakukan oleh Komisi Pelindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Tasikmalaya? Oke, kita hukum sudah dilakukan, sudah ditegakkan, penyidik sudah melakukan langkah-langkah hukum yang jelas ini sudah ditangani oleh pihak penyidik dan si tersangka sudah diamankan. Nah, apa langkah upaya yang ingin Anda sampaikan, at least himbauan-himbauan kepada para pengurus pesantren yang ada di kota maupun di Kabupaten Tasikmalaya? Ya. Di kabupaten maupun di kota Tasikmalaya. Silakan. Ya, tentu yang prioritas kami akan mengawal kasus proses hukum ini sampai kemudian sampai tuntas, dan kemudian juga lebih daripada itu ini menjadi tanggung jawab moral kami untuk bagaimana mengembalikan citra pesantren yang memang hari ini terganggu nama baiknya. Sehingga kami sudah bersepakat dengan pengelola pondok pesantren untuk bersama-sama kembali. Gitu. Dan anak-anak ini, saya sampaikan bahwa anak-anak ini yang 6 bersama dengan kami, tidak ada satupun dari anak-anak itu yang ingin keluar dari pondok pesantren itu. Oh, tidak ada. Sangat mencintai pesantren itu. Subhanallah. Jadi yang tadi saya sampaikan bahwa ini perilaku individunya. Kemudian kami harapkan bahwa ke depan lembaga pendidikan apapun bisa lebih terbuka. Artinya bisa lebih terbuka itu ketika menghadapi persoalan-persoalan yang memang dianggap berat terkait dengan anak, maka libatkanlah lembaga-lembaga lain. Apakah itu KPAI ataupun sekolah dan yang lain-lainnya. Ini akan sangat membantu dan mengurangi resiko-resiko yang mungkin akan terjadi di kemudian hari. Dan kita akan concern hari ini kita di Kabupaten Tasikmalaya dengan MUI Kabupaten Tasikmalaya, kami mengadakan sinergitas. Kami berkeliling dari titik ke titik untuk memberikan edukasi secara total menyeluruh kepada masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya. Semoga ini bisa menjadi penangkal, bisa menjadi solusi untuk bisa memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi di kemudian hari di Kabupaten Tasikmalaya. Saya sangat setuju sekali, luar biasa Pak Ato, dan yang paling penting adalah poinnya adalah pembenahan pola-pola pendidikan. Tentunya juga pembenahan pola pendidikan, jangan sampai mungkin ada kesan disatukan antara santriwan dan santriwati, ataupun si rois perempuan harus mengajar di santriwati, rois laki-laki. Mestinya seperti itu ya barangkali ya. Mudah-mudahan saya yakin juga kerangka itu sudah dimiliki oleh Majelis Ulama Indonesia, terutama mungkin juga dari PCNU Kabupaten Tasikmalaya juga pasti akan menyoroti hal tersebut. Baik, saya rasa mungkin cukup. Terima kasih Pak Ato. Terima kasih Kang Dede. Ini adalah segmen terakhir kami. Saya ucapkan terima kasih dan selamat bertugas KPAID. Tetap semangat dan saya berharap jangan sampai lagi ada kasus-kasus serupa di Kabupaten Tasikmalaya. Cukup ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan sampai pedofil yang terlaknat ini akan menjadi barometer buruknya perkembangan pendidikan di Indonesia. Saya DJN, undur diri, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.